Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel Gokil 1 ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NIM 612012321440 semester 3 program studi manajemen. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maptui SEMM. Kali ini teman-teman, kita akan membahas banyak tentang kepemimpinan bisnis. Mari kita simak bareng-bareng. Let's go. Let's go. Gimana kepemimpinan itu berevolusi dari masa ke masa? Kok bisa ya dari dulunya serba kaku jadi fleksibel banget seperti sekarang? Nah, kita akan membahas sejarah perkembangan manajemen kepemimpinan dari era klasik hingga era digital. Yuk, mari kita bahas. Kita mulai dari era klasik. Era ini adalah masa awal di mana kepemimpinan dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu tokoh penting di era ini adalah Frederick Taylor yang dikenal dengan teori manajemen ilmiahnya. Menurut Taylor, pekerjaan harus dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang bisa diukur dan distandarisasi. Hasilnya produk meningkat pesat. Tapi coba bayangkan apa jadinya kalau semua kerjaan kita atur seperti robot. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lalu ada teori administrasi dari Henry Fayol. Fayol memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ia juga mencetuskan pentingnya hierarki dalam organisasi. Prinsip-prinsip ini masih relevan sampai sekarang. Loh, kalau kalian pernah kerja di organisasi yang strukturnya jelas, itu berkat ide-ide seperti ini. Setuju nggak sih kalau struktur yang rapi bikin kerjaan lebih efisien? Kemudian kita masuk ke era hubungan manusia. Penelitian Hawthorne yang dilakukan oleh Elton Mayo mengubah paradigma manajemen. Ternyata faktor sosial seperti hubungan antar karyawan dan suasana kerja itu punya pengaruh besar terhadap produktivitas. Jadi, nggak cuma soal angka atau standar kerja, tapi juga soal rasa dihargai. Ada yang pernah merasakan perubahan suasana kerja yang bikin semangat? Share cerita Anda kalian di bawah. Sekarang kita masuk ke era digital, teman-teman. Ini di masa dimana teknologi menjadi bagian penting dalam kepemimpinan. Pemimpin di saat ini harus adaptif dengan perubahan cepat dan mampu memimpin tim virtual yang tersebar di seluruh dunia. Kepemimpinan di era ini juga banyak berbicara soal inovasi dan kolaborasi global. Dan yang terakhir, era modern. Ini adalah masa di mana gaya kepemimpinan seperti transformasional, transaksional, dan visioner berkembang pesat. Pemimpin transformasional misalnya fokus untuk menginspirasi timnya agar terus berkembang dan mencapai tujuan yang lebih besar. Di sisi lain, pemimpin visioner adalah mereka yang mampu menciptakan gambaran masa depan yang memotivasi timnya. Jadi itu adalah perjalanan kepemimpinan bisnis dari masa ke masa. Luar biasa ya, melihat bagaimana teori-teori ini mempengaruhi pada cara kita bekerja sekarang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Klotek. Lanjut, kita sesi kedua. Di sini kita akan membahas apa itu model dan teori kepemimpinan, macam-macamnya, dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa sih kepemimpinan itu. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Nah, model kepemimpinan adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana kepemimpinan itu diterapkan. Sedangkan teori kepemimpinan menjelaskan alasan di balik perilaku seseorang memimpin. Jadi model itu lebih ke bagaimana, sedangkan teori lebih ke kenapa. Kalian sendiri pernah nggak sih terpikir model atau teori apa yang sering kalian gunakan? Sadar atau enggak sadar? Tulis di kolom komentar. Kita bahas beberapa model dan teori kepemimpinan, teman-teman, mulai dari yang klasik hingga ke modern. Yang pertama ada Gridman Theory. Ini teori klasik banget, teman-teman, yang percaya bahwasanya pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Mereka dianggap punya sifat bawaan yang membuat mereka jadi pemimpin alami. Tapi teori ini akhirnya dianggap terlalu sederhana, teman-teman.
Muncul deh trait teori yang bilang bahwasanya ada karakteristik tertentu yang bisa kita identifikasi dalam diri seorang pemimpin, seperti kepercayaan diri, empati, atau kemampuan komunikasi. Kemudian ada teori perilaku seperti Ohio State Studies atau Michigan Leadership Studies yang berfokus pada perilaku pemimpin, bukan hanya sifatnya, apakah pemimpin lebih peduli pada tugas-tugas atau orang-orang di sekitarnya. Lanjut ke Black and Mount Managerial Grid. Model ini membantu kita melihat keseimbangan antara perhatian pada tugas dan perhatian pada orang. Misalnya, ada pemimpin yang super fokus pada hasil tapi lupa sama kebutuhan timnya. Setelah itu ada teori kontingensi. Teori ini mengatakan bahwasanya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Misalnya Fiedler's Contingency Model menyarankan agar gaya kepemimpinan kita disesuaikan dengan situasi dan hubungan dalam tim. Contoh lainnya adalah 4 goal theory dari House yang bilang bahwasanya pemimpin harus menjadi fasilitator yang membantu timnya mencapai tujuan dengan menghilangkan hambatan atau memberikan arahan yang jelas. Di era modern kita punya transformational leadership dan servant leadership. Pemimpin transformasional menginspirasi timnya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sedangkan pemimpin pelayan atau servant leadership berfokus pada kebutuhan tim. Coba bayangkan teman-teman, kalau kalian jadi pemimpin, kalian lebih pilih menginspirasi atau melayani, atau mungkin kombinasi keduanya teman-teman. Sebelum besar sih bang, kepengaruh kepemimpinan terhadap organisasi. Lulu. Besar banget teman-teman. Pemimpin yang efektif bisa meningkatkan motivasi tim, menciptakan budaya kerja yang positif, dan membuat keputusan yang sangat strategis yang membawa organisasinya lebih dekat ke tujuannya. Bayangkan teman-teman, tanpa kepemimpinan yang baik, tim bisa kehilangan arah, komunikasi jadi kacau, dan inovasi bisa mandek. Setuju nggak teman-teman? Jadi tadi itu pembahasan kita tentang model dan teori kepemimpinan. Kalian sendiri, model atau teori mana yang menurut kalian paling menarik? Atau ada pengalaman pribadi yang kalian ingin bagikan? Tulis di kolom komentar. Lanjut, kita ke sesi 3, kita akan membahas tentang konseptual kepemimpinan bisnis dari pengertiannya, teori-teori dibaliknya, gaya kepemimpinan yang efektif, peran pemimpin dalam manajemen, hingga tantangan yang mereka hadapi. Siapkan diri kalian dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada bagian yang menarik buat kalian. Oke, kita mulai dari pengertian konseptual kepemimpinan bisnis dulu teman-teman. Kepemimpinan bisnis itu adalah kemampuan manajemen untuk menetapkan tujuan yang menantang, memberikan arahan jelas, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Tapi gak cuma itu, pemimpin bisnis juga harus bisa menginspirasi tim untuk bekerja maksimal dan bahkan mengungguli pesaing. Coba bayangkan teman-teman, kalau kalian jadi pemimpin, tantangan apa sih yang paling keingin kalian taklukkan? Lanjut ke teori kepemimpinan. Ini dia dasar yang membantu kita memahami bagaimana pemimpin bisa mempengaruhi tim mereka. Ada beberapa teori utama, misalnya teori sifat yang bilang bahwa pemimpin itu lahir dengan karakter bawaan seperti percaya diri dan ketegasan. Tapi ada juga teori perilaku yang menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu dipelajari melalui pengalaman. Kemudian ada teori situasional yang menekankan bahwasanya gaya kepemimpinan harus fleksibel dan disesuaikan dengan situasi. Dan di era modern ini ada teori transformasional yang berfokus pada bagaimana pemimpin menginspirasi perubahan positif di tim mereka. Sekarang kita bahas gaya kepemimpinan. Ada banyak gaya yang bisa dipilih seorang pemimpin, tergantung situasi dan kebutuhannya. Contohnya, kepemimpinan autokratis. Gaya ini cocok untuk situasi krisis karena pemimpin mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak diskusi. Tapi kalau kalian ingin melibatkan tim lebih aktif, gaya partisipatif bisa pilihan yang tepat. Di sisi lain, kepemimpinan transformasional lebih fokus pada menginspirasi tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kita masuk ke peran pemimpin dalam manajemen. Pemimpin itu nggak hanya memberikan arahan, tapi juga membangun visi untuk tim. Selain itu teman-teman, mereka menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan motivasi, dan mengelola konflik. Bayangkan, tanpa pemimpin, tim mungkin kehilangan arah atau bahkan terjebak dalam konflik internal. Kalau kalian pernah punya pemimpin yang sangat menginspirasi, ceritakan pengalaman kalian di bawah.
Tapi jadi pemimpin itu nggak mudah teman-teman. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi terutama di era modern ini. Misalnya, perubahan teknologi yang cepat memaksa pemimpin untuk terus belajar keragaman tim, baik dari segi budaya maupun generasi. Juga memerlukan pendekatan yang inklusif. Belum lagi ketidakpastian ekonomi global yang bikin keputusan strategis jadi lebih sulit. Selain itu, menjaga keseimbangan teman-teman. Menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan adalah tantangan besar. Jadi itu pembahasan lengkap kita tentang konseptual kepemimpinan bisnis. Semoga ini bisa membantu kalian memahami betapa pentingnya peran seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Lanjut ke sesi 4 teman-teman. Di sesi ini kita akan ngomongin soal manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Kenapa kepemimpinan itu penting teman-teman? Apa tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Dan yang paling menarik, bagaimana kepemimpinan mempengaruhi komitmen dalam organisasi? Yuk bahas bareng-bareng teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dengan pengertiannya. Manajemen kepemimpinan adalah seni untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi tim agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga soal menciptakan visi untuk memberikan arahan dan membangun budaya organisasi yang mendukung teman-teman. Sementara itu, pengembangan organisasi adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas sebuah organisasi. Ini termasuk pengembangan karyawan, perbaikan proses kerja, hingga penyesuaian struktur organisasi. Nah, menurut kalian, apakah kepemimpinan itu lebih seni atau ilmu, teman-teman? Tujuan utama manajemen kepemimpinan adalah memastikan semua orang di dalam organisasi bekerja untuk mencapai visi bersama. Selain itu, pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. Intinya, kepemimpinan yang baik membantu organisasi menjadi lebih adaptif dan kompetitif. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kepemimpinan. Ada beberapa faktor utama seperti lingkungan organisasi, budaya kerja yang positif mendukung pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang tumbuh dalam lingkungan yang suportif lebih cenderung berhasil. Yang kedua, kecerdasan pelatihan. Program pelatihan dan pengembangan skill membantu pemimpin mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru. Yang ketiga, kepribadian pemimpin. Karakteristik seperti empati, visi yang jelas, dan keberanian untuk mengambil keputusan adalah faktor penting dan dalam pengembangan kepemimpinan. Yang keempat, teknologi dan perubahan zaman. Di era digital, pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru dan tantangan global. Kepemimpinan itu seperti kompas dalam organisasi. Tanpa pemimpin yang jelas, tim bisa kehilangan arah. Pemimpin yang baik menciptakan visi yang kuat, membangun budaya kerja yang positif, dan memberikan inspirasi kepada tim. Hal ini membantu menjaga semua orang tetap fokus pada tujuan bersama. Satu hal yang sering dianggap remeh adalah bagaimana kepemimpinan mempengaruhi komitmen organisasi. Pemimpin yang efektif bisa meningkatkan loyalitas tim. Mereka menciptakan lingkungan yang harmonis atau lingkungan kerja di mana karyawan merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan hasilnya. Komitmen terhadap tujuan organisasi jadi lebih kuat teman-teman. Misalnya kalau pemimpin kalian selalu mendukung ide-ide baru dan memberikan apresiasi atas kerja keras kalian, apa yang kalian rasakan? Rasa ingin memberikan hal yang terbaik? Itulah kekuatan kepemimpinan terhadap komitmen. Jadi teman-teman, manajemen kepemimpinan itu dan pengembangan organisasi adalah dua hal yang saling mendukung. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi bisa tumbuh dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang paling penting untuk menjadi pemimpin yang efektif? Let's go, kita berada di sesi 5 teman-teman. Kita akan membahas 3 elemen penting: karakteristik kepemimpinan, strategi untuk meningkatkannya, apa itu motivasi dan teorinya, hingga perilaku kerja yang mempengaruhi kerja organisasi. Ya teman-teman, mari kita let's go. Kita mulai dari karakteristik kepemimpinan. Pemimpin yang sukses biasanya mempunyai beberapa sifat penting. Mereka visioner, mampu melihat ke depan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, empati juga sangat penting teman-teman, karena pemimpin yang memahami kebutuhan tim mereka dan pastinya
percaya diri. Kalau pemimpin enggak percaya diri, bagaimana mereka bisa menginspirasi timnya? Apa menurut kalian karakteristik yang terpenting dari seorang pemimpin? Tulis di kolom komentar. Lalu bagaimana meningkatkan kemampuan kepemimpinan? Yang pertama tuh terus belajar, ikutlah pelatihan, seminar, atau baca buku tentang kepemimpinan. Yang kedua, bangun komunikasi yang efektif. Pemimpin yang hebat adalah pendengar yang baik. Yang ketiga, mintalah umpan balik dari tim atau rekan kerja. Jangan takut mendengar kritik karena dari sisi itu kita bisa berkembang, teman-teman. Sekarang kita masuk ke motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang membuat seorang ingin mencapai tujuan. Dalam konteks kepemimpinan, motivasi adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi semangat kinerja tim. Salah satu teori motivasi yang paling populer adalah Hierarchy of Needs dari Maslow. Menurut teori ini, motivasi seorang dipengaruhi oleh kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan fisik, keamanan, hingga aktualisasi diri. Ada juga teori dari Heisenberg yang membagi faktor motivasi menjadi dua, faktor pemeliharaan seperti gaji dan lingkungan kerja, dan faktor motivasi seperti pengakuan dan tanggung jawab. Motivasi adalah fondasi dari kepemimpinan yang efektif. Tanpa motivasi, seorang pemimpin tidak bisa menggerakkan timnya menuju tujuan. Motivasi juga menciptakan hubungan positif antara pemimpin dan tim, meningkatkan kepercayaan dan memacu inovasi. Bagaimana cara meningkatkan motivasi tim? Yang pertama, berikan penghargaan atas kerja keras mereka, baik secara verbal maupun material. Kedua, ciptakan tujuan yang menantang tapi realistis. Ketiga, berikan kesempatan untuk berkembang seperti pelatihan atau promosi. Dan yang kalau gak kalah penting, berikan contoh dengan menunjukkan antusiasme dalam bekerja dia, teman-teman. Sekarang kita bahas perilaku kerja. Perilaku kerja adalah pola tindakan atau respon karyawan terhadap tugas dan situasi di tempat kerja. Perilaku kerja ini mencerminkan bagaimana seorang memandang pekerjaannya. Apakah mereka proaktif, pasif, atau bahkan reaktif terhadap perubahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Pertama, lingkungan kerja, termasuk budaya organisasi dan hubungan antar karyawan. Yang kedua, karakteristik individu seperti kepribadian, motivasi, dan pengalaman kerja. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan. Pemimpin yang suportif bisa menciptakan perilaku kerja yang positif. Dan yang terakhir, penghargaan intensif. Ketika karyawan merasa dihargai, perilaku kerja mereka cenderung lebih proaktif, teman-teman. Jadi teman-teman, kepemimpinan sama motivasi dan perilaku kerja adalah tiga elemen yang saling terhubung. Pemimpin yang efektif mampu memotivasi timnya dan menciptakan perilaku kerja yang mendukung kesuksesan organisasi. Sesi 6, teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang apa itu tren dan perspektif dalam manajemen kepemimpinan, faktor-faktor yang mendorong perubahan ini, dan bagaimana hal itu mempengaruhi organisasi. Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke tren dan perspektif manajemen kepemimpinan, mari kita bahas dulu apa sih arti tren dan perspektif itu, teman-teman. Kalau kita bicara tren, kita ngomongin pola atau kecenderungan yang berkembang dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini, tren manajemen kepemimpinan adalah arah perubahan dalam cara kepemimpinan ditetapkan dalam organisasi. Sedangkan perspektif lebih ke arah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap kepemimpinan itu sendiri. Perspektif ini bisa berubah seiring waktu, tergantung pada banyak faktor seperti teknologi, budaya, atau kebutuhan organisasi. Definisi tren dalam manajemen kepemimpinan mencakup perubahan yang terus berkembang dalam cara kita memimpin. Misalnya dulu memimpin lebih fokus pada kontrol dan hierarki yang ketat, namun sekarang ada pergeseran menuju gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan fleksibel. Sementara itu, perspektif manajemen kepemimpinan merujuk pada pandangan yang mengarah pada perubahan cara kita melihat peran pemimpin. Misalnya, pandangan klasik yang menganggap pemimpin itu harus tegas dan mengatur segala sesuatu berubah menjadi perspektif yang lebih inklusif dan memberdayakan anggota timnya. Sekarang, apa yang mempengaruhi perubahan tren dan perspektif dalam manajemen kepemimpinan? Ada beberapa faktor penting yang mendorong perubahan ini. Yang pertama, perkembangan teknologi, teman-teman. Perkembangan teknologi ini dengan adanya teknologi baru,
Cara kita bekerja dan berkomunikasi pun berubah. Pemimpin sekarang harus bisa memimpin tim secara virtual dan memahami teknologi. Yang kedua, perubahan generasi. Generasi milenial dan Gen Z yang lebih menghargai fleksibilitas dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, mengubah ekspektasi terhadap pemimpin. Yang ketiga, globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, pemimpin harus bisa beradaptasi dengan berbagai budaya dan bekerja dengan tim yang tersebar di berbagai belahan dunia. Jadi apa sih tren dan perspektif manajemen kepemimpinan terhadap organisasi? Pengaruhnya sangat besar teman-teman. Pemimpin yang mampu mengikuti tren dan mengadaptasi perspektif kepemimpinan yang lebih modern akan lebih mudah membangun hubungan yang kuat dengan timnya teman-teman, meningkatkan motivasi dan menciptakan budaya kerja yang lebih produktif. Di sisi lain, pemimpin yang terjebak pada perspektif lama seperti yang terlalu fokus pada kontrol atau hierarki yang kaku bisa menghambat kreativitas tim dan mengurangi semangat kerja mereka. Jadi, kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga soal menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pemimpin yang sukses di masa depan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan tren baru dan mengubah perspektif mereka sesuai dengan kebutuhan tim dan organisasi. Jadi teman-teman, itu dia pembahasan tentang tren dan perspektif dalam manajemen kepemimpinan. Dunia terus berubah teman-teman, dan begitu juga cara kita memimpin. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang sesi 6 kali ini, coba tulis di kolom komentar teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, kali ini kita di sesi ke-7, sesi terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang strategi kepemimpinan. Apa itu strategi kepemimpinan? Apa saja komponen dan jenis-jenisnya? Dan apa saja kelebihan serta kekurangannya? Simak video ini sampai selesai. Kita sudah berada di sesi 7. Simak, let's go. Pertama-tama, pertama-tama, mari kita mulai dengan memahami apa itu strategi kepemimpinan teman-teman. Strategi kepemimpinan adalah pendekatan atau rencana yang diterapkan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang terencana dan struktur. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya mengarahkan tetapi juga mempengaruhi dan membimbing timnya agar dapat mencapai visi yang telah ditetapkan. Melalui strategi ini, seorang pemimpin bisa memaksimalkan potensi tim dan sumber daya untuk meraih hasil yang optimal. Strategi kepemimpinan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Di antaranya ada 1. Visi dan misi. Pemimpin harus memiliki gambaran jelas tentang arah organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Visi yang jelas akan memotivasi tim untuk bekerja menuju tujuan yang bersama. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting teman-teman. Pemimpin yang baik harus mampu menyampaikan pesan dan dengan cara yang mudah dipahami oleh tim. Yang ketiga, pemberdayaan tim. Strategi kepemimpinan juga melibatkan pemberdayaan anggota tim. Pemimpin harus memberi ruang bagi tim untuk berkembang dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat serta mempertimbangkan dampaknya terhadap tim dan organisasi. Dan yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Proses evaluasi yang berkelanjutan dan memberikan umpan balik konstruktif kepada tim juga merupakan bagian penting dalam strategi kepemimpinan. Ada juga beberapa jenis strategi kepemimpinan yang umum dikenal. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Ada 1, kepemimpinan otokratis. Pemimpin yang mengambil keputusan sepenuhnya tanpa banyak melibatkan tim yang saya sudah jelaskan tadi, biasanya digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Yang kedua ada pemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Di sini cocok untuk situasi yang membutuhkan kolaborasi dan kreativitas. Dan yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk membuat keputusan dan menjalankan tugas mereka. Cocok untuk tim yang sudah sangat kompeten dan mandiri. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Pimpinan bertindak sebagai inspirasi dan memotivator bagi timnya dengan fokus pada perubahan positif dan pengembangan individu dalam tim. Lalu apa saja sih teman-teman ciri-ciri kepemimpinan strategi yang baik? Berikut ada beberapa di antaranya. 1.
fleksibilitas dan adaptabilitas. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan baru dengan cara yang inovatif. Yang kedua, kemampuan menginspirasi dan memotivasi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan semangat untuk meningkatkan kinerja tim. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko. Pemimpin yang baik tidak takut mengambil keputusan yang sulit dan berani menghadapi tantangan yang ada. Setiap strategi kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Mari kita bahas beberapa di antara ada kelebihan strategi kepemimpinan. Kepemimpinan meningkatkan efektivitas tim. Kepemimpinan membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih struktur. Kepemimpinan juga membentuk tim yang lebih loyal dan berdedikasi. Adapun kekurangan strategi kepemimpinan yaitu memerlukan waktu dan usaha untuk mengimplementasi strategi yang tidak tepat dan menurunkan motivasi tim. Terlalu fokus pada struktur bisa membatasi kreativitas dan tantangan dalam menyesuaikan strategi dengan perubahan kebutuhan tim atau organisasi. Itulah pembahasan mengenai strategi kepemimpinan, mulai dari pengertian, komponen, jenis, ciri-ciri, hingga kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Semoga informasi ini dapat membantu Anda memahami pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Jadi pemimpin tidak hanya bertugas mengelola operasi sehari-hari, tapi juga harus memiliki visi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif dalam dunia bisnis melibatkan komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan yang tepat, serta pemberdayaan tim agar dapat berkembang dan berinovasi. Selain itu, seorang pemimpin bisnis juga harus memiliki keterampilan untuk mengevaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang produktif, meningkatkan loyalitas para karyawan, dan membangun hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Jadi secara keseluruhan, kepemimpinan bisnis ini yang baik bukan hanya tentang mengelola perusahaan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat, teman-teman, meningkatkan kompetensi individu dan memimpin perubahan yang positif untuk kemajuan organisasi. Sekian dari saya Rizky Ardiansyah, Senidol.